Ada, akhirnya nyampe juga. Ini biasanya parkiran ini penuh ya kalau nggak corona nih. Cuma ini saya curiga juga nih, udah mulai disuruh ke kantor. Tapi kok cuma segini doang ya? Jangan-jangan pada di rumah selamanya, alias pada diputus kontrak. Ya sudahlah, syukuri apa adanya. Dari Jatiwaringin menuju ke Senayan, ngantar anak, perjuangannya aja gile. Macet di Cawang sampai Pancoran, Semanggi. Emang surga banget perkantoran yang di daerah Monas ya. Baru beberapa kali ngantar anak ke arah Senayan, berat rutenya. Waduh, badai aja gile, tiba-tiba hujan badai begini. Oke, Tete. Testing dulu sebelum pulang. Kita testing dulu, nyalain lampu. Lampu nyala. Testing. Pulang. Pulang, Dok. Testing selesai.
Oke, ternyata main PLTS makin seru setelah kita bisa konekkan ke internet dengan Internet of Things. Kita bisa mantau kondisi PLTS kita dari kantor, dari luar kota, luar pulau, luar negeri. Nah, sekarang mendadak harus berubah tema, yaitu bagaimana caranya biar kita bisa mantau semua PLTS ini ke jaringan IoT. Berhubung Kenikpat dan WFH, work from home, tinggal beberapa saat lagi berakhir dan kita harus siap-siap full masuk kantor terus. Jadi PR terbesar adalah gimana caranya saya bisa tetap get connected dengan kondisi PLTS di rumah. Get connected artinya tetap bisa monitoring. Selama ini cuma monitor aja ya, cuma ngelihat gitu dari kejauhan, menatap, memandang, oh PLTS-nya lagi produksinya nih, cuma lagi hujan, mendung, aduh akinya nggak penuh. Tapi tidak bisa berinteraksi, tidak bisa mengatur beban-beban yang dihandle sama si inverter. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol gitu ya, kondisi PLTS-nya nih, akinya bisa DOD-nya ngedrop terus. Nah, dengan IoT ternyata problem-problem itu bisa kita pecahkan. Keren. Jadi untuk bulan ini kita akan fokus belajar tentang Internet of Things buat PLTS abal-abal kita. Makin seru belajar PLTS-nya, bro. Wassalamualaikum. Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kita sudah kedatangan barang-barang yang unik banget. Ya, ini nggak salah, ini unik banget ya, karena barang-barang ini akan membuat tempat tinggal kalian jadi jauh lebih smart. Saya masih di parkiran di lobi. Ini saya mantau dari dua aplikasi. Yang ini adalah CCTV. Ini lampu dapur ya. Kalau kita putar lagi, nah saya balik ke aplikasi ini. Yang nomor 1 lampu indoor. Nomor 2-nya jet pump masih off. Yang ketiganya lampu tembak. Lampu indoor mau saya matiin. Nah, kita balik lagi ke CCTV. Lampunya udah mati. Nah, bela-bela ini saya ngetes saking penasarannya power strip. Saya ada di depan gerbang rumah, depan belakang Kecamatan Pondok Gede. Nah, rumah saya tuh yang agak di tengah. Kita akan matikan, jadi ada 3, ada 4 sih sama USB ya, 1, 2, 3. Nah, itu yang di atas adalah lampu outdoor, lampu tembak. Akan saya matikan, kita lihat ya, ada yang mati nggak lampunya. 1, 2, 3. Matikan yang atas. Sekarang kita nyalain lagi. Nah lihat tuh. Ternyata saya baru tahu teman-teman, si power strip ini bisa mengendalikan saklar lewat jaringan internet asal wifi di rumahnya tetap aktif gitu ya. Nah, ini bermanfaat buat kita ngatur beban dari si inverter agar nggak ngedrop. Nah, nyalain lagi, mati lagi, nyalain lagi. Nah, selain on off ini juga ternyata bisa kita setting durasi atau timer.
Selamat pagi. Kata Internet of Things itu ada dua hal di dalam katanya itu ya. Yang pertama adalah things dulu, kita things ya kan, ada internet dan things. Apa sih yang dimaksud dengan things? Nah, things itu maksudnya adalah semua benda. Pada awalnya ya, dulu ya, yang bisa kita program itu hanya things yang kita adalah komputer. Jadi kalau kita memprogram, semuanya tuh hanya bisa komputer yang bisa kita program. Sekarang bukan hanya komputer yang bisa kita program ya, semuanya mulai dari komputer, handphone, watch ya. Jadi semuanya ini sekarang udah bisa kita program ya. Jadi kalau dulu memang hanya komputer ya. Jadi kalau sekarang, ini yang kayak gini udah bisa diprogram ya. Ini bisa diprogram, ini bisa diprogram. Ukurannya kecil-kecil semua ya sekarang. Wah ya, luar biasa ya. Jadi intinya kalau kita bilang things, semua benda. Nah, power strip atau wifi plug-in wifi plug ya, saklar yang bisa kita on off kan dari jarak jauh ini cukup kita butuhkan atau sangat dibutuhkan nih untuk menjaga si PLTS ini kondisi DOD-nya nggak sampai ngedrop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bubar subuhan, lagi ngecek IoT power strip wifi yang ternyata bisa di on off kan dari jarak jauh. Kirain cuma bisa dinyalain di lokalan wifi rumah, ternyata dia bisa pakai cloud. Kata kedua, Internet of Things. Apa sih yang dimaksud dengan internetnya gitu ya? Nah, yang dimaknai dengan internetnya itu adalah terhubung ke jaringan, some kind of jaringan. Biasanya sih internet yang kita sebut jaringan, tapi kan tidak harus internet ya. Misalnya kita ingin nyambung ke Bluetooth ya, nyambung ke Bluetooth itu bisa ya. Jadi jaringannya ini tadi device-nya nyambung ke Bluetooth, Wi-Fi dan seterusnya. Jadi kalau kita tadi punya things, bisa kita program. Nggak menarik, maksudnya gini, dia ya menarik bisa kita program ya, tapi datanya itu nggak bisa kita bagikan ke banyak pihak sehingga empowerment-nya tuh kurang ya. Jadi kalau tadi bendanya bisa kita program dan bendanya juga programnya itu bisa datanya terhubung ke internet ya. Dari internet bisa kita buatkan aplikasi yang MCB atau Bardi Smart Breaker. Iya, MCB ya. MCB buat yang kalian punya rumah tahu MCB pasti ya. Itu sekring ya. Itu bakal ada MCB yang smart di situ. Dan tampaknya Bardi nambahin terus perangkat-perangkat smartnya. Jadi cek terus apalagi yang baru di websitenya Bardi ya. Nah, pengalaman kita pada saat penggunaan produk Bardi Smart Home itu sangat menyenangkan. Satu aplikasi untuk mengendalikan semua Bardi Smart Home tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Jadi satu aplikasi buat semuanya, satu aplikasi aja. Nggak usah pusing-pusing. Oh, yang ini pakai apa, yang ini pakai apa, Nggak, satu aplikasi. Itu mudah banget dan intuitif juga aplikasinya. Produk-produknya itu mendukung Wi-Fi 2,4 GHz ya. Jadi saran saya kalau udah mulai main smart home, kalian sebaiknya memang punya perangkat Wi-Fi. Apalagi kalau rumahnya besar ya, atau banyak perangkat yang mau dipakai, sebaiknya kalian punya perangkat Wi-Fi yang memang bisa 5 GHz dan 2,4 GHz yang AC. Toh sekarang udah mulai murah yang AC juga ya. Nah, kalian bisa sambungkan handphone kalian mungkin ke yang AC, karena sekarang handphone kelas menengah juga udah bisa Wi-Fi 5 GHz. Sementara untuk perangkat-perangkat ini taruh di 2,4 GHz-nya. Jadi tidak saling mengganggu gitu. Atau mungkin kalian malah mau taruh satu router khusus atau access point khusus untuk mereka semuanya, ini bisa juga.